Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Dokter Mira, dokter yang bertugas di UGD hari ini. Ya. Bapak namanya siapa Pak? Saya Ngurah dokter. Pak Ngurah sekarang usianya berapa? 35 tahun dokter. Nih, Bapak datang kemari dengan keluhan apa Pak? Ini tangan saya luka dokter, kena pisau tadi, sekarang nyeri sekali. Sudah sejak kapan Pak kena lukanya? Tadi sekitar setengah jam yang lalu dokter. Apakah ada luka di tempat lain lagi Pak? Nggak ada, ini aja. Oh, di sekitar situ saja berarti Ya. nih Pak nih. Iya. Ya Bapak, apakah ada riwayat penyakit di keluarga seperti diabetes mellitus Pak sebelumnya? Nggak ada dokter. Tidak ada. Kemudian Bapak apakah ada alergi obat-obatan Pak? Nggak ada juga. Tidak ada. Baik, kalau begitu sekarang saya akan observasi dahulu lukanya untuk menentukan tindakan apa yang akan saya lakukan. Ya. Boleh tolong ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi untuk lukanya ini, ya setelah saya observasi, jadi untuk lukanya ini itu panjangnya kurang lebih 5 cm, di mana tepinya rata, kemudian untuk kedalamannya tidak terlalu dalam karena tidak sampai fasia. Lalu untuk lukanya sendiri karena bukan gigitan binatang, jadi ini bukan luka yang infeksius. Nah Pak, maka dari itu sekarang saya akan melakukan tindakan penjahitan atau hekting untuk luka Bapak. Ya. Karena melihat panjangnya 5 cm, saya akan memberikan 2 jahitan untuk luka Bapak. Ya. Sebelumnya untuk indikasi dari hekting ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, itu karena adanya luka yang cukup dalam, kemudian tepinya rata, dan juga bukan luka yang infeksius. Nah, untuk risiko serta komplikasinya sendiri, di sini bisa saja itu timbul jaringan parut, yaitu bisa berupa keloid atau yang lainnya, dan juga bisa saja mungkin terjadi infeksi. Bapak, apakah setuju saya melakukan tindakan hekting ini, Pak? Ya, setuju dokter. Baik, kalau begitu sekarang saya akan menyiapkan alat-alatnya. Bapak silahkan tunggu di bed terlebih dahulu. Silahkan Pak. Ya. Baik, yang pertama dilakukan adalah penyiapan alat, di mana di sini alat-alat yang disiapkan itu adalah benang. Yang saya pakai itu silk 30 untuk ekstremitas. Kemudian di sini ada needle holder, lalu ada pinset chirurgis dan juga gunting jaringan serta gunting benang. Kemudian di sini ada 2 spide, satu untuk lidokain, di mana lidokain yang sudah saya isikan yaitu lidokain 2%, 4-5 cc. Kemudian spide satu lagi adalah untuk NaCl. Kemudian di sini ada povidone iodine, lalu ada kasa steril, kemudian ada Hipafix, kemudian ada Sufratul, lalu ada NaCl, masker, head cap, apron, di sini duk steril, kemudian ada sarung tangan steril dan juga sabun cuci tangan. Baik, selanjutnya karena alat-alat sudah disiapkan, di sini saya akan melakukan disinfeksi diri terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan alat-alatnya. Baik, yang pertama itu yang saya pakai adalah head cap. Kemudian setelah itu adalah apron. Kemudian selanjutnya adalah masker. Lalu mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Kemudian selanjutnya adalah memakai sarung tangan steril. Baik, selanjutnya adalah melakukan disinfeksi di bagian luka dari pasien. Dimana di sini saya menggunakan perumpamaan spons untuk disinfeksi dan juga penyuntikan lidokainnya karena hekting pad yang saya gunakan sedikit keras dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyuntikan lidokain. Baik, di sini saya akan mengambil kasanya, kemudian melakukan disinfeksi, yaitu
dari arah dalam keluar secara sirkuler, namun tidak mengenai bagian tengah lukanya. Mohon ditahan sedikit nih Pak. Baik, kemudian jika sudah, selanjutnya adalah memasang duk steril. Baik, jika sudah dipasang duk steril, selanjutnya adalah penyuntikan lidokain, di mana lidokain yang dipakai di sini yaitu lidokain 2% yang sudah saya taruh di spite, yaitu 4-5 cc. Baik. Di sini untuk penyuntikan lidokain itu secara blocking di setiap sudut-sudut dari luka untuk memastikan teranestesi dengan baik. Di mana sudut untuk penyuntikan lidokainnya adalah 35-45 derajat, yaitu di daerah subkutan. Baik Pak, mohon ditahan sebentar, saya akan menyuntikkan lidokain untuk anestesi lokal. Disuntikkan, kemudian jika sudah, dipastikan tidak masuk ke pembuluh darah dengan cara melakukan aspirasi sedikit. Jika sudah tidak ada darah yang masuk, maka selanjutnya adalah penyuntikan sekitar 1 cc sambil dengan menarik spite-nya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan di daerah sebelahnya tanpa melepaskan jarum. Seperti ini, lalu diaspirasi. Kemudian didorong 1 cc sambil dengan ditarik. Kemudian di sudut sebelahnya lagi. Jangan lupa diaspirasi. Kemudian disuntikkan 1 cc. Kemudian sudut sebelahnya lagi. Diaspirasi. Kemudian disuntikkan sambil ditarik. 1 cc. Baik. Jika sudah seperti itu, maka selanjutnya adalah memastikan apakah sudah teranestesi dengan baik, yaitu menggunakan pinset chirurgis dan sedikit mengangkat kulit pasien, lalu menanyakan apakah terasa atau tidak. Pak, apakah rasanya kebas Pak? Atau terasa atau tidak Pak? Baik, jika pasien sudah mengatakan tidak terasa, maka langkah selanjutnya adalah bisa membersihkan di bagian dalam luka dengan menggunakan kasa steril. Pak, sekarang saya akan membersihkan bagian dalam lukanya nih Pak. Hal ini dilakukan agar pasien tidak merasa sakit pada saat sebelum diteteskan lidokain. Selanjutnya adalah membersihkan lagi bagian luka pasien dengan menggunakan NaCl dan bisa melakukan debridement dengan menggunakan gunting jaringan apabila masih ada jaringan sisa. Baik, di sini tidak ada jaringan sisa, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penjahitan atau hecting. Yang pertama yaitu menyiapkan jarumnya, di mana di sini tangan kanan yaitu memegang needle holder dan tangan kiri memegang pinset chirurgis. Lalu untuk jarumnya sendiri akan saya ambil. Untuk pengambilan jarumnya itu di daerah sepertiga bagian belakang dan 2/3 di bagian depan. Kemudian memegang needle holdernya seperti ini. Lalu kemudian jika sudah seperti ini, maka bisa dikunci needle holdernya. Kemudian lakukan penusukan di daerah yang sudah dibersihkan tadi. Mohon maaf, ini akan saya geser. Dimana di sini saya akan menggunakan hecting pad-nya. Lalu kemudian selanjutnya adalah melakukan penusukan, di mana untuk penusukannya itu sendiri posisi tangan tegak lurus 90 derajat, lalu full pronasi dan juga bahunya abduksi. Lalu setelah itu dilakukan penusukan. Penusukannya ini dilakukan 1 cm dari tepi luka, dan untuk tangan kiri pinset chirurgisnya itu memegang atau mengangkat kulit di daerah yang akan ditusukkan jarum.
agar memudahkan dari jarumnya itu masuk. Kemudian jika sudah masuk seperti ini, lakukan gerakan supinasi dan juga adduksi dari bahu. Kemudian didorong lagi. Didorong sampai dengan jarumnya itu muncul. Kemudian setelah itu, selanjutnya adalah menarik benang sampai dengan tersisa 3-4 cm. Jika sudah tersisa 3-4 cm, maka langkah selanjutnya adalah menusukkan jarum sedalam kedalaman yang sudah kita tusukkan tadi supaya sama, lalu dengan gerakan seperti yang tadi juga. Jika sudah seperti ini, kemudian jarum ditarik. Usahakan jangan sampai terlilit benangnya. Jika sudah seperti ini, kemudian benang yang panjang itu dipegang dengan tangan kiri, lalu tangan kanan memegang needle holder untuk melakukan simpul surgeon knot, di mana simpulnya adalah 2-1-1, 2 ke depan seperti ini, lalu ditarik. Usahakan kulitnya itu sampai menyatu, tapi tidak perlu terlalu tegang. Kemudian selanjutnya simpulnya ke dalam seperti ini sekali. Kemudian ke depan sekali lagi. Jika sudah seperti ini, maka selanjutnya bisa digunting dengan cara disatukan benangnya, kemudian guntingnya itu mendekati simpul, lalu diguntingkan itu 45 derajat. Kemudian bisa lakukan hal yang sama untuk menutup lukanya dengan sempurna. Seperti tadi, masukkan. Kemudian sisakan 3-4 cm. Kemudian tusukkan lagi dan tarik dengan needle holder. Sudah seperti ini, bisa dipegang dengan tangan kiri untuk benang yang panjang. Kemudian lakukan simpul surgeon knot. Pastikan sampai menyatu, namun jangan terlalu intens. Jika sudah seperti ini, lalu dikatupkan dan dilakukan pengguntingan. Gunting didekatkan dengan simpul, kemudian dimiringkan 45 derajat. Baik, jika sudah seperti ini, kemudian selanjutnya adalah dilakukan penilaian terhadap jahitan yang dilakukan. Di sini untuk penjahitannya itu sudah dirapatkan di antara kulit dan tidak sampai terlalu tegang. Kemudian selanjutnya adalah menutup luka. Menutup luka di mana di sini saya akan menggunakan pipa
menggunakan Hipafix terlebih dahulu. Namun sebelum Hipafix, saya akan memberikan NaCl terlebih dahulu untuk membersihkan lukanya. Kemudian lakukan penutupan dengan Hipafix. Jika sudah, lalu lakukan penutupan dengan kasa steril. Mohon maaf, maksud saya dilakukan awalnya penutupan dengan sufratul, lalu kasa steril. Lalu selanjutnya adalah Hipafix. Jika sudah seperti itu, maka penjahitan sudah selesai dilakukan, bisa melepaskan alat-alat perlindungan diri dan memberikan KIE kepada pasien. Yang pertama dilakukan yaitu adalah membuka sarung tangan, kemudian membuka masker, lalu head cap, dan juga apron. Selanjutnya adalah melakukan cuci tangan. Jika sudah, lakukan KIE kepada pasien. Bapak, silakan duduk, Pak. Baik, jadi tindakan hekting sudah selesai saya lakukan, di mana tadi saya sudah membubuhkan 2 jahitan di luka Bapak. Nah, untuk hekting ini sendiri itu memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk menjadi kering dan bisa saya cabut jahitannya. Jadi Bapak bisa kontrol ke sini lagi 1 minggu lagi untuk saya mengecek apakah sudah kering atau belum jahitannya. Kemudian kalau bisa untuk tangan kanan Bapak ini jangan terlalu banyak digerakkan supaya penjahitannya ini tertutup dengan sempurna jaringannya. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi, Pak? Cukup, dokter. Cukup. Jadi seminggu lagi saya kontrol. Iya, seminggu lagi kontrol ke sini nih, Pak. Baik, kalau begitu kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak boleh pulang. Terima kasih. Semoga cepat sembuh nih, Pak. Terima kasih, dokter.